Bitcoin Whales mulai menjual Bitcoinnya. Saat ini penurunan Bitcoin hanya 12,8% dari all-time high. Di siklus bull market sekarang, pullback setelah puncak berkisar antara 10-18%. Sementara koreksi yang lebih dalam biasanya itu mencapai 20-30%. Apakah para Bitcoin Whales itu mengetahui sesuatu yang nggak kita tahu? Kita akan bahas hal itu semua di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Jadi supaya kalian gak ketinggalan infonya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Oh iya, Cuan Kripto ini ada grup Telegram ya. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Saya sharing di koin apa dan di harga berapa saya masuk marketnya. Di grup juga bisa request koin sekaligus tanya jawab langsung sama saya. Mau join lewat membership YouTube ini juga bisa, tapi lebih mahal karena ada pajaknya. Kalau mau yang murah nanti di akhir video jelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari on-chain datanya. Secara on-chain di Bitcoin, para whales itu udah mulai ngejual koinnya ya. Entitas wallet yang memiliki 100-10.000 Bitcoin itu udah mulai menurun. Di kategori wallet ini, jika di rata-rata per whales, itu hanya memiliki sekitar 480 Bitcoin. Dari jejak on-chain para whales ini, kebanyakan yang terjadi nggak lama setelah mereka jualan, harga Bitcoin itu ada penurunan. Contoh di awal Januari tahun ini ya, nggak lama setelah para whales jualan, Bitcoin drop dari kisaran 109.000 ke 74 ribuan. Bulan Februari 2022 juga sama nih. Setelah para whales jualan, sebulan setelahnya itu Bitcoin drop dari kisaran 48.000 ke 15.000. Penurunan cukup dalam juga ya. Saat ini penurunan Bitcoin itu baru 12,8% dari all-time high-nya. Di siklus bull market sekarang, pullback-nya itu berkisar antara 10-18%. Biasanya koreksi lebih dalam itu extend antara 20-30%. Saat ini kita lebih dekat dengan zona moderate yang konsisten dengan konsolidasi daripada aksi jual besar-besaran. Di kisaran harga Bitcoin sekarang, hanya sekitar 9% Bitcoin holder yang lagi loss, dengan kerugian hingga 10% unrealized loss-nya. Sebaliknya di local bottom siklus ini, yaitu kisaran $74.000 Bitcoin ya, tercatat lebih dari 25% Bitcoin holder itu loss, dengan kerugian hingga 23% loss-nya. Penurunan sekarang ini tuh masih relatif dangkal. Lalu apakah kita akan melihat drop lanjutan karena para whales Bitcoin ini udah pada jualan? Jawaban singkatnya belum tentu. Penurunan jumlah Bitcoin dari wallet para whales ini kemungkinan besar itu karena perpindahan money flow secara masif ke Ethereum. Video sebelumnya dari Cuan Kripto ini udah ngejelasin ya tentang pergerakan Ethereum yang sangat masif terjadi belakangan ini. 2 hari lalu secara on-chain data juga tercatat. Salah satu whale ngejual Bitcoin senilai hampir setengah billion US dollar. Dan whale ini langsung beli Ethereum. Ini jumlah yang cukup besar ya dari satu whale aja. Kalau dirupiahkan dari satu entitas ini aja, pembelian Ethereum-nya itu senilai puluhan triliun. Dan sepanjang Agustus kemarin, secara on-chain data, para whales Ethereum itu terus mengakumulasi. Jadi yang berharap alt season, koin yang ngepump, sabar dulu ya, karena fasenya itu sekarang masih di Ethereum. Bijaknya sebagai trader supaya untung maksimal ya kita ikuti money flow-nya dulu. Kalau mau masuk ke beberapa koin large cap yang struktur marketnya masih bagus, oke lah. Asalkan jangan masuk ke koin market cap kecil yang random ya, karena itu resikonya gede banget. Tidak semua koin market cap kecil itu bisa survive di pergantian siklus bull market. Pahami hal itu ya. Lalu untuk potensi pergerakan Bitcoin dan Ethereum untuk short term gimana? Untuk itu kita harus melihat dari chart ya. Bagi yang udah nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau kalian nggak suka dan pengen rugi ya silahkan dislike aja. Supaya algoritma YouTube kedepannya nggak akan nampilin video dari channel Cuan Kripto lagi. Bukan saya kok yang rugi. Kalau udah klik tombol like dan subscribe-nya, kita langsung ke technical analysis. Di update sebelumnya ini, kita ngebahas tentang Bitcoin dominance yang berpotensi naik dan juga potensi kalau 112.000-nya Bitcoin itu nggak berhasil dipertahankan. Saat ini kita ngeliat Bitcoin udah drop di bawah 112.000 nih. Pantulannya Bitcoin kemarin itu dari area support ya, di kisaran 107.000 ini. Sayangnya pantulannya juga masih belum bisa mereklaim 112.000 sebagai supportnya. Kalau dilihat dari time frame 1 jam juga kelihatannya jenis pantulannya ini bentuknya korektif banget ya, berbanding terbalik sama penurunannya yang impulsif banget nih. Kemungkinan besar kenaikannya itu akibat dari bullish divergence yang masih terbentuk sebelumnya nih. Bullish divergence yang terjadi saat downtrend, outputnya itu bisa terjadi antara
bullish price action atau konsolidasi naik turun naik turun naik turun. Kemungkinan besar di keadaan market sekarang itu outputnya konsolidasi naik turun seperti ini ya. Apalagi belakangan itu terbentuk juga ada hidden bearish divergence nih. Harganya masih membentuk lower high, sedangkan dari momentum ini terbentuk higher high. Seperti ini ya, lower high di harga dan higher high di momentum indikator. Hidden bearish divergence ini secara spesifik memberi sinyal lanjut downtrend yang lebih luas. Untuk short term Bitcoin masih rawan ada penurunan lagi ya. Struktur marketnya ini juga masih lower high, lower high, lower high terus nih. Masih belum confirm dan siap balik arah. Baru ada konfirmasi balik arah gitu ketika udah balik di atas 113.500. Bertepatan area tersebut secara liquidity heat map itu ada cukup banyak liquidity area sana ya. Lebih spesifiknya itu di kisaran 113.800 sampai 114.000. Semoga aja Bitcoin ada sedikit push naik lagi sampai ke 114.000 dan bisa men-trigger short squeeze untuk terjadi pembalikan arah. Selama hal tersebut belum terjadi, kita expect untuk short term penurunan Bitcoin itu masih berlanjut ya. Penurunan yang berlanjut ini akan terkonfirmasi jika Bitcoin kehilangan supportnya di 110.500. Kalau mau sudut pandang yang lebih agresif, 111.100 ini di breakdown, itu bisa menjadi tanda penurunan lanjutan. Tapi kalau saya sendiri lebih prefer di 110.500. Karena kita ngeliat sebelumnya ini terbentuk base di area sana. Jenis pantulan dari 110.500 ini yang akan kita identifikasi untuk pergerakan selanjutnya. Apakah nanti jenis pantulan itu kuat atau masih ketahan lagi nih di 111.700. Kalau masih ketahan di 111.700 itu bisa berpotensi membentuk HS dengan potensi target penurunan ke kisaran 108.400-an. Tapi pattern ini kan bisa aja invalid ya, makanya nanti kita lihat dulu tuh bagaimana reaksi dari area support ini. Lalu kalau untuk Ethereum gimana? Untuk Ethereum sendiri ini masih kelihatan strong banget ya. Secara weekly candle 2 minggu lalu ini udah closing di atas all time high 2021. Price actionnya ini masih kuat banget walaupun Bitcoin dominance ini berpotensi ada kenaikan. Momentum Ethereum berbanding Bitcoin ini clear masih impulsif. Ini mengindikasikan jelas banget money flow itu lagi lari ke Ethereum. Jelas banget gak tuh? Secara multi time frame dari weekly maupun dari daily, Ethereum itu ada major support di kisaran $4.000. Kalau kita gedein zonanya mengikuti sampai buntut candle, dropnya Ethereum kemarin itu udah kehitung sebagai retest area support. Sayangnya walaupun secara on-chain data Ethereum itu bullish banget, pergerakan Ethereum belakangan ini dilihat secara elite wave, pergerakannya itu bentuknya korektif. Saat penurunan itu terbentuk 3 wave turun, lalu naiknya juga 3 wave, dan kalau udah kelihatan ada pergerakan 2-3 wave seperti ini, kemungkinan besar itu terbentuk koreksi yang jenisnya flat. Lebih spesifiknya jenis koreksi expanded flat. Kenapa saya bilang demikian? Karena jenis expanded flat, bentuk korektif 3 wave dari wave B-nya ini itu melebihi tertinggi sebelumnya, dan secara target pun ini juga cukup cocok ya, 123,6 dari wave A. Kalau kita hitung ini pas banget di kisaran 123,6% dari wave A-nya, dan kalau seperti itu artinya kita masih ada satu wave terakhir nih, wave C yang bentuknya impulsif 5 wave. Di Ethereum sekarang kita baru ngelihat ada kebentuk 3 wave ya, ini pun masih belum selesai, dan secara target dari wave C itu antara 123,6 sampai 161,8% dari wave A dan B-nya. Dan kalau kita hitung 123,6% sampai 161,8 itu ada di range ini ya, kisaran 3.787 sampai 4.063. 4.063 ini kita bisa eliminasi karena secara rules-nya itu wave C berakhir melewati terendah dari wave A-nya. Jadi kita bisa persempit tuh zonanya nih antara di range 3.960 sampai ke 3.787. Ini kita bisa tandain deh sebagai target penyelesaian koreksi Ethereum. Nah, kalau gini kan jadi lebih clear ya. Area ini juga masih termasuk area big supportnya Ethereum kok. Sekalipun turun di bawahnya bisa aja itu hanya sebagai ngambil buntut panjang aja. Jadi kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa ya. Lebih kurangnya seperti itu. Untuk koin lain yang berpotensi naik bagus di siklus bull run saat ini sekaligus harga entry-nya tersedia di grup ya. Di grup saya sharing koin apa aja yang saya entry, dan kalian juga bisa konsultasi tanya jawab sama saya. Mau join lewat membership YouTube juga bisa, tapi lebih mahal ya karena ada pajaknya. Buat yang mau join lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.